Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sini ada jemaah baru gitu ya. Alhamdulillah banyak yang saya ya. Ya lah banyak masalah. Jadi untuk mengulas baik bahwasanya bahwa belajar tauhid ini ada dasar-dasarnya kan. Jadi kenapa seseorang itu harus memahami tentang masalah tauhid, tentang masalah ma'rifat, karena disinilah kunci dari segala ilmu itu. Karena kalau tidak kasih pengetahuan tentang ma'rifat ini, ibarat jasad tanpa ruh, ibarat kulit tanpa isi, kosong baik. Maka syariat itu tanpa hakikat, jindik. Hakikat tanpa syariat, kosong, sesat. Jadi artinya bahwa keduanya itu harus diperlukan. Nah, maka harus ada dasar-dasarnya itu. Lalu kita bahas ini tentang masalah syariat ini apa dasarnya. Syariat, hakikat, hakikat, ma'rifat. Nah, ini adalah tahapan-tahapan. Namun memahami daripada keempat ini harus luas. Jangan hanya sebatas syariat yang ada tercatat di dalam buku. Bukan berarti buku itu lagi salah, tapi harus lebih luas memahaminya. Karena apabila sesuatu ilmu, sesuatu amalan ibadah tanpa pengetahuan hakiki, tanpa pengetahuan dari tauhid, ma'rifat, maka batalah seluruhnya. Falam la yamillah qubi wa quhi faqul jasad la yasihu amaluhu la yasihu salatan ila bil ma'rifat. Barang siapa yang tidak mengenal sebenar-benar dirinya, hidupnya, maka seluruhnya sia-sia, la yasihu amaluhu. Kenapa dikatakan sia-sia? Karena kosong baik. Karena ketika seseorang itu tidak paham dengan diri dan Tuhannya, tidak mengenal dengan diri dan Tuhannya, maka seluruh ibadah dia itu sia-sia. Nah, maka dasar inilah seseorang harus memahami tentang ilmu ini. Karena ketika diciptakannya manusia, itu ada namanya perjanjian Nuh. Perjanjian Nuh itu sebelum manusia diciptakan Nuh itu ada perjanjian. Kalau dalam kitab di Toeko itu alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ketika ruh itu mau dinyatakan, diciptakan, ada satu perjanjian. Ditanya, hai wahai, apakah engkau tahu? Apakah kau yakin bahwa aku Tuhanmu? Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Benar engkau adalah Tuhanku. Maka turunlah, dinyatakanlah si ruh itu lahir ke dunia. Nah, dalam proses lahir di dunia ini ada proses pencarian itu, menemukan perjanjian itu supaya balik itu tahu datang dari mana, baliknya ke mana. Nah, itu dasar-dasar daripada kita harus mengenal diri itu. Karena apabila tidak memahami itu, semua sia-sia. Seluruh manusia itu celaka kecuali yang beriman. An-nas kulluhum alaka ilal mu'minun. Al-mu'minun kulluhum alaka ilal alimun. Seluruh orang beriman itu celaka kecuali orang yang beriman. Yang beriman celaka kecuali orang yang berilmu. Al-alimun kulluhum alaka ilal amalun. Seluruh yang berilmu itu celaka kecuali yang beramal. Al-amalun kulluhum alaka ilal mukhlisin. Seluruh manusia celaka, yang berilmu itu celaka, yang beriman itu celaka, beramal celaka, kecuali yang mukhlisin, yang ikhlas. Nah, ini sebuah kalimat bahwasanya kita harus mencari tahu tentang dibalik daripada segala itu. Tidak cukup baik manusia itu diciptakan, tidak cukup baik beriman, tidak cukup baik dia itu berilmu, tidak cukup beramal. Semua itu akan celaka kecuali yang ikhlas. Nah, lalu ilmu ikhlas ini apa yang harus kita dapat tentang ikhlas? Inilah ikhlas itu adalah karena Allah. Artinya kita harus mengenal daripada Allah itu sendiri. Kalau kita bicara tentang karena Allah, Allahnya harus tahu. Tidak mungkin kita berbuat sesuatu karena misalnya karena kado, aku tidak tahu dengan kado. Maka ibadah itu seluruhnya adalah kuncinya daripada karena Allah itu. Puasa karena Allah, sholat karena Allah, ya? Kunci dari segala ibadah. Apa lagi? Sunat, sholat sunat karena Allah, hijab haji karena Allah, baca Quran karena Allah, berwudu karena Allah. Semua kunci dari segala ibadah itu letaknya adalah
ikhlas karena Allah. Lalu ikhlas ini ada beberapa macam, ada beberapa tingkatan. Ada ikhlas tingkat pertama nggak pahala surga. Ikhlas tingkat yang kedua dan apa-apa karena Allah yang mengharap ridha Allah. Sampai sini stop tidak. Karena Allah ini, karena benar-benar kalau tidak karena Allah kamu tidak baca apa-apa. Kalau tidak karena Allah kamu tidak hidup. Kalau tidak karena Allah kamu tidak melihat. Kalau tidak karena Allah kamu tidak mendengar. Kalau tidak karena Allah kamu tidak baca bergerak, tidak baca kuasa, tidak baca berkehendak, tidak baca berilmu, tidak baca berkalam. Ini yang diomongkan buat kita tadi. 7 sifat ma'ani, kodrat, iradat sama kalam hayat ilmu basar. Nah, jadi dasarnya itu tanpa suatu ilmu keikhlasan seseorang tidak akan sampai kepada karena Allah itu. Nah, untuk mengenal dengan Allah itu macam mana? Barang siapa yang mengenal dirinya, sesungguhnya dia mengenal akan Tuhannya. Karena kunci untuk mengenal Tuhan adalah mengenal dirinya. Barang siapa yang mengenal dirinya, sesungguhnya dia mengenal Allah. Maka barang siapa yang mengenal Allah, maka binasalah bagi dirinya, fanalah bagi dirinya, tiadalah bagi dirinya. Terus yang dikenali diri yang mana? Apakah diri yang cokok ini? Diri yang maha luas itu. Yang mana diri kamu itu? Diri yang maha luas. Yang perjanjian awal tadi dah. Perjanjian dulu tadi. Itu diri kamu. Kalau kamu ini hancur, waktu tak lama lagi, habis selesai. Bukan ini yang diminta tanggung jawab, tapi jiwa kamu itu. Ketika kamu balik, tahu tak jalan baliknya ke mana? Nah itu. Jadi bukan diri yang ini, diri yang maha luas. Lalu diri yang dikatakan mengenal diri yang maha luas, yang tiada batas. Ketika seseorang mengenal dirinya mulai daripada 7 sifat ma'ani, hidup. Tidak ada hidup di alam semesta ini termasuk di diri kamu, melainkan daripada hidup Allah. Nurihim ayatina fil afaq wa fi anfusikum hatta bayanul haq. Perlihatkan tanda-tanda kekuasaanku dan termasuk di diri kamu. Mulai daripada hidup, tidak ada hidup yang lain melainkan hidup Tuhan. Tidak ada kuasa melainkan kuasa Tuhan, tidak ada kehendak melainkan kehendak Tuhan. Tidak ada penglihatan melainkan penglihatan Tuhan, tidak ada pendengaran melainkan pendengaran Tuhan. Tidak ada kalam melainkan kalam Tuhan. La kalami illa kalamu. Tidak ada ilmu melainkan ilmu Tuhan. Ilmu lana illa ma'alam tanah. Ketika 7 sifat dalam diri tidak kati, terus punya kita yang mana? Tak kati. Selama belum ada kati. Artinya manusia tidak punya apa-apa. Nah, ketika kita tidak punya apa-apa, apakah kita punya amal? Nah, makanya kita ketika beribadah karena Allah ini ujungnya kan ikhlas. Ikhlas itu tidak berharap pahala ataupun surga. Ini nak naik tingkatan, bahasanya nak jadi wong naik lagi. Jangan wong awam. Kalau wong awam nak nyari pahala, mendekati pahala dah ibadah. Tapi di ujung daripada seluruh ibadah dak kate lain lillahi ta'ala. Kalau sudah lillahi ta'ala, ngapa nak ngarep pahala? Ngapa nak ngarep surga? Itu. Seluruh ibadah itu karena Allah. Arti kamu tu tahu dulu harus dengan Allah tu. Kamu tak bisa berbuat kalau tak karena Allah. Kamu tak bisa hidup kalau tak karena Allah. Nah itu dasar daripada nak mengenal Tuhan tu. Ngapa wong ibadah tu syariat itu harus nak mengenal. Kenapa tidak? Kalau tidak nak mengenal, semua sia-sia kalau. Ibadah boleh tak kata isinya. Ngomong baik. Zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Padahal dalam tarekat itu kami belajar tarekat ini 35 tahun, 25 tahun. Zikir tiap hari, tapi tidak tahu yang punya nama. Nah, wong ikhlas itu harus tahu yang punya nama. Tidak cukup dengan punya nama, aku tahu namanya wong tidak tahu. Ikhlas dah. Ikhlas itu harus tahu yang punya nama. Maka zikir itu juga harus tahu yang punya nama. Maka banyak-banyaklah kamu mengingat Allah. Ya ayyuhallazina amanu dzikran katsiran. Hai orang yang beriman, banyak-banyaklah kamu mengenal Allah, mengingat Allah. Lalu mengingat Allah dengan apa? Dengan namanya? Dah. Dengan yang punya nama itu tahu dulu.
Baru pacak ingat, mak mana bisa ingat kalau yang punya nama tak tahu. Padahal jelas di dalam setiap ibadah itu tidak menunjukkan tentang amal, tidak menunjukkan tentang surga. Di dalam ibadah itu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, matiku hanya bagi Allah. Hanya bagi Allah. Puasa pun itu. Nah, itu semoga anak-anak pada saya menahan haji nanti lillahi ta'ala, karena Allah juga. Jadi kunci segala ibadah itu karena Allah. Mana karena Allah itu tidak jadi ibadah itu. Berwuduk pun tidak karena Allah tidak jadi. Nah, itu kuncinya jadi. Jadi untuk mengapa manusia supaya belajar makrifat? Supaya karena Allah itu yang didapat. Ikhlas jadi. Nah, sudah karena Allah dapat jalur. Ketika seseorang memahami tentang ikhlas ini karena Allah ini, maka seluruh hidup dia adalah ibadah semua. Makannya ikhlas, tidak, jalannya ikhlas, kedipan matanya ikhlas, bicaranya ikhlas, pandangannya ikhlas, pikirannya ikhlas, tidurnya ikhlas, bahkan berhubungan dengan istri pun ikhlas. Ibadah galau, tapi maka ketika seseorang memahami tentang diri dan Tuhannya, mengenal arti keikhlasan itu, maka setiap detik itu adalah ibadah bagi dia. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani pernah berkata, satu jazbah bila aku amalkan tidak menamai amalan jin dan manusia sedunia. Satu dunia ini kumpul ke amalannya ji, tidak menyamai amalan aku duduk cak ini. Kenapa amalan duduk ini ikhlas? Kalau kata guru kami Waklai dulu, satu kali kaki kami berjejak, tidak menyamai amalan jin dan manusia. Kalau aku ngomong satu kali aku berkedip, tidak menyamai amalan jin manusia. Artinya apa? Amalan yang mengharuskan Allah itu dan tidak ada bandingnya. Kenapa anak amalan itu adalah amalan karena Allah, amalan Tuhan kalau bahasa gitu tuh. Mana sudah dalam. Karena bagi kamu tidak kati. Hidup kamu tidak kati, puasa kamu tidak kati, kehendak kamu tidak kati, pendengaran tidak kati, penglihatan tidak kati, ilmu tidak kati, pandangan tidak kati. Yang ada hanya Allah. Maka berkedip itu amalan siapa? Itu. Maka habislah bagi kamu. Ikhlas itu tidak kati apa-apa. Karena Allah itu di situ. Kamu tidak karena Allah tidak baca hidup. Tidak karena Allah tidak baca berzikir. Tidak karena Allah tidak baca beriman. Tidak karena Allah tidak baca Quran. Seluruh. Maka kalimat la haula wala quwata illa billah. Artinya apa? Bahwasanya sedikit daya yang ada di dalam kamu, selembar bulu roma sekalipun, itu daya Tuhan, daya Allah. Maka dulu aku pernah berdebat dengan Buya Umar juga. Katanya kita ngaku Tuhan. Dari mana ngaku Tuhan? Ketika ini sesuatu manusia bergerak, tidak ada daya upaya melainkan daya Tuhan. Dari mulai hidup, kodrat, iradat, sama kalam, hayat, ilmu. Yang mana daya Tuhan? Seluruhnya dah. Yang mana jadi ngaku Tuhan tu? Tak ngaku. Teko jasad tu masih daya. Bukan daya tu tenaga baik. Teko ilmu tu daya. Tujuh sifat ma'ani itu daya. Maka tidak ada daya bagi kamu melainkan daya Allah. Maka dia adalah mengaku di situ. Memang kenyataannya tidak kati. Adonya. Nah baru Pak Sukarno itu ngerti dia. Nah akhirnya aku paham lah keduanya. Nah, makanya ada perdebatan antara hakikat dengan syariat. Tapi aku jelaskan itu. Nah ini pentingnya memahami sebuah keikhlasan. Bahwa keikhlasan adalah kunci daripada segala ibadah, kunci dari segala takwa, kunci daripada segala jalan lurus. Sanuhim ayatina fil afaq, bolehkan tanda-tanda kekuasaanku. Wa fi anfusikum hatta bayyana lahum al-haq, dan termasuk di diri kamu sehingga aku pun nyato jelas bagi kamu. Nah ikhlas itu nak memahami itu, nak memahami adonyo, tandonyo, adonyo Tuhan. Maka apabila kamu tak kata yang ada siapa? Apabila hidup tak kata yang ada hidup siapa? Bukan di kamu baik, seluruh alam.
sanurihim, kuperlihatkan tanda-tanda kekuasaan. Apa tandanya? Adanya baju, tanda adanya kapas, ada baju. Tanda adanya air, ada es. Ya tak? Apa lagi? Tanda adanya sagu, ada pempek. Nah, tanda inilah yang ada di alam semesta ini. Tandaku, kata Tuhan. Maka di mana kamu berada, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, di mana kamu berada Tuhan beserta kamu. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Coba kamu pikirkan, kenapa tidak kamu pikirkan dalam diri kamu itu? Nah, uang yang tidak memahami ini itu dinamakan buta. Uang yang tidak memahami tentang Tuhan dan dirinya adalah dikatakan manusia yang buta. Karena dalam ayat dikatakan wa man kana fi hayyama fa huwa bil ayati ama wa adu sabilah. Barang siapa yang buta di dunia, buta pula di akhirat, bahkan lebih sesat lagi. Kenapa dia buta? Mana tak tahu dengan Tuhan, tak tahu dengan diri siapa. Sibuk beribadah, sibuk sembahyang. Nah. Padahal dia ini sesungguhnya fana. Ikan tadi ngomong fana, uluman alifan. Katakan Muhammad segala sesuatu itu tiada, fana. Waya beko. Hanya bagi wajah Tuhanmu lah yang ada. Kalau nak kata wajah yang lain daripada wajah Tuhan, lalu nak ngaku kita nak mengaku-ngaku beriman, nak ngaku-ngaku nak pengen punya pahala, ngaku-ngaku nak masuk surga. Kemana lillahi ta'alanya kan itu? Nah, artinya apa? Belajar di sini tak kata lain untuk memahami lillahi ta'ala itu Anda ya. Memahami lillahi ta'ala itu. Salih pada maghrib selasa pada mustaqbil kiblati ada lillahi ta'ala itu yang nak dipahami. Dari mulai wudu sampai takbir lillahi ta'ala kan. Apakah habis sudah itu? Sudah niat sholat? Tidak. Inna sholati wa nusuki, sholatku, matiku, wa mayahi wa mati, hidup matiku karena Allah, bagi Allah. Nah itu yang nak dicari, bukan nak nyari amal. Karena di dalam bacaan sholat itu tak kati nak nyari amalnya. Mesak ke amal, banyak pahala tak kati. Membanyak pahala, banyak kan banyak. Ada kali 100 ton kali. Kenapa? Zikirnya 25 tahun. Atau Sayyidina Ali, apabila kalimat la ilaha illallah ini kami timbang, maka lebih berat daripada langit dan bumi. Berapa tahun dia? La ilaha illallah. 11.000 kali sehari. Kali ke 25 tahun. Beli ke kopo banyak dijual. Nah kalau nak pahala, tapi kita nak meningkat ibadah itu bukan hanya sebatas pahala baik. Nak mencari nilai daripada lillahi ta'ala itu. Orang yang memahami lillahi ta'ala itu orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas itu orang yang memahami diri dan Tuhannya. Maka ada ilmu tingkatan syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Apa itu syariat? Syariat itu adalah ucapan dan perbuatan. Segala yang berucap dan berbuat itu adalah syariat namanya. Maka uji Nabi barang siapa yang bersyariat tinggi lah ilmu dia, kalau dia ninggal syariat jangan didengar. Bagi dia mati dan tidak bertindak lagi. Syariat ucapan dan perbuatan, bukan ibadah itu baik. Lebih luas daripada itu. Maka dikatakan syariatullah. Syariat itu perbuatan. Jadi kalau sudah bicara syariat harus luas. Jangan berbayang tidak tinggal ke syariat, tidak puasa tinggal ke syariat. Tak ngerti manusia yang bisa tinggal ke syariat. Kalau syariat Islam, syariat yang banyak itu pacak ditinggal. Kamu dah sembahyang masih gemuk tipu, tak puasa masih sehat. Tapi kalau syariat sih kok itu tak pacak kamu tinggal. Maka harus luaslah syariat itu. Apa syariat? Ucapan dan perbuatan. Yang berucap seluruhnya. Batu itu ngomong kan. Yang berbuat seluruhnya. Langit, bumi, seluruh alam semesta yang berbuat adalah. Apa itu berbuat? Itu bergerak. Bumi bergerak, batu bergerak, langit bergerak, angin bergerak, api bergerak.
planet-planet bergerak kan. Berucap berkalam kan, burung berkalam. Nah, setiap yang berbuat dan berucap itulah syariat. Pahamilah luas-luas itu supaya tidak tahu berpikirnya kalau sudah bicara syariat sembahyang, tidak. Syariat itu ucapan dan perbuatan. Nah, maka la maujudul af'al ilallah, segala yang berbuat di alam semesta ini perbuatan Allah. La maujudul sifat ilallah, tidak ada yang bersifat di alam semesta ini melainkan sifat Allah. La maujudul asma ilallah, yang bernama di seluruh alam ini nama Allah kan. La maujudul zat, yang zat di alam semesta ini melainkan zat Allah kan. Nah, itu ucapan dan perbuatan masuk dalam ilmu syariat itu. Berarti syariat itu adalah ucapan dan perbuatan. Artinya adalah perbuatanku kata Tuhan. Syariat itu jalan, bahasa syariat itu ucapan di perbuatan. Ucapan dan perbuatan. Lalu toikat itu apa? Toikat itu jalan. Kalau bahasa kita di Arab toik, jalan. Jalan nak sampai kepada bagaimana cara berbuat berucap ini, apa hendaknya. Nah, sudah mulai nak ngarah ke arah situ. Itu namanya ilmu zikir, ilmu toikot. Toikot itu dengan zikir. Ilmu tentang memahami tentang hati. Mak mano hakikat daripada ucapan ini, mak mano hakikat Allahu Akbar itu, mak mano hakikat daripada lillahi ta'ala itu. Dicarilah dalam ilmu toiko. Apa amalan toiko itu kami dulu? Menghilangkan sifat majmumah, memunculkan daripada sifat mahmudah. Menghilangkan sifat majmumah itu sifat selain dari Tuhan dalam diri kamu. Menafikan, mengisbatkan sifat dari Tuhan itu. Cara belajar. Menghilangkan sifat majmumah, menghilangkan sifat yang buruk. Apa sifat buruk itu? Nafsu, hawa nafsu. Apa hawa nafsu itu selain daripada Tuhan itu hawa nafsu? Segala yang datang daripada aku adalah yang hak. Sedatang daripada selain daripada aku adalah nafsu, dari nafsu. Maka nafsu itulah disebut majmumah. Apa majmumah? Kalau kamu hidup mengasuh hidup itu punya kamu, itu majmumah. Kalau kamu tuh pendengaran itu mengasuh punya kamu, itu majmumah. Ilmu itu mengasuh punya kamu, itu majmumah. Itu sifat majmumah, itu menghilangkan sifat yang jelek, sifat nafsu, sifat keakuan, menumbuhkan sifat mahmudah, sifat keilahian. Yang ada hanya Allah. La mawjudul hayat ilallah, tidak ada hidup dalam diri kamu, hidup Allah. Pendengaran Allah, tidak penglihatan Allah, kuasa Allah, kehendak Allah, ilmu Allah, kalam Allah. Baru dikatakan tazali. Nah. Jadi tahali tazali. Tahali itu menghilangkan sifat jelek. Tahali itu menumbuhkan sifat ketuhanan. Tazali itu nyato bagi kamu Tuhan itu. Nah, ini apa kita baru? La haula wala quwata illa billah. Bahwa kita tidak punya apa-apa. Wallahu a'lam min butuni min ummatikum la ta'lamuna syai'an. Kamu tuh di keluarga daripada ibu kamu tidak punya apa-apa. Tidak bawa apa-apa. Kalau kamu memang hidup itu punya kamu, milih, tidak kan keluar di perut orang susah. Milih di perut orang kaya. Tidak. Kalau memang pikiran itu punya kamu, tidak ada kamu tuh buyar. Ngapu susahnya duit ni. Mintalah pikiran orang pintar. Tidak. Kalau memang badan ini, jasad ini punya kamu, daya ini punya kamu, jasad ini. Tak ada kamu tuh hitam legam, pesek, minta yang mancung, cantik, ganteng. Itu hati mau beres. Kamu dikeluarkan daripada perut ibu kamu tidak membawa apa-apa. Wa ja'alakum sam'a wal absar wal afida la'allakum tashkurun. Kemudian kami jadikan hidup, pendengaran dan penglihatan serta ilmu. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Artinya kita tidak bawa apa-apa di dunia. Timo jadi, hidup tidak diminta. Teman hidup aja diminta lemah. Baca keluar dari perut yang kayu. Perut bangsawan. Tapi tidak baca. Timo jadi, hidup ingat timo jadi. Makanya terima, lillahi ta'ala itu terima. Nah, artinya apa? Bahwasanya kamu tidak membawa apa-apa. Badan kamu tidak punya apa-apa. Kalau mata ini yang punya kita ngapu pajak kabur. Badan ini punya kita ngapu pajak sakit.
Namun kepintaran ilmu kita, ngapo kita baca rupa, pikun. Nando kelak kita tidak baca apa-apa, tidak tahu apa-apa, tidak punya apa-apa. Maka jangan tahu, merasa tahu segalanya, merasa punya segalanya. Kita tidak punya apa-apa. Maka kalimat itu pas lah kalau wala quwata illa billah. Maka kesadaran inilah yang dinamakan keikhlasan. Karena Allah lah segala sesuatu. Karena Allah kamu hidup, karena Allah kamu melihat, karena Allah kamu mendengar, karena Allah kamu tuh kuasa berkehendak, ilmu, kalam. Itu dalam diri kamu 7 sifat. Di alam aku afal sifat asma zat. Tidak ada yang berbuat di alam semesta ini apa baik. Afal Tuhan. La maujud sifat ilallah, tidak ada sifat di alam semesta ini melainkan sifat Allah. Apa sifat itu? Bentuk, rupa, perwujudan, atau disebut juga dengan kenyataan, perwujudan. Nah, ini sifatnya. Ini sifat ini. Sifat itu bentuk ini. Kenyataan ini. Itu sifatnya. Tidak ada sifat di alam semesta ini melainkan sifat Allah. La maujudul asma, tidak ada nama melainkan nama Allah. Maka di dalam doa dikatakan segala sesuatu tidak diawali dengan bismillah, maka batal segala sesuatu itu. Karena nama itu tidak kata nama yang lain. Aku nak mau ngopi, tidak kata aku sebut kopi itu. Bukannya bismillahirrahmanirrahim baik, luas. Barang siapa tidak diawali segalanya sesuatu dengan bismillah, maka batal segala sesuatu. Kamu nak beli rokok, tidak ngomong. Dimbai tak ngomong, mana jadi? Batal tak? Batal. Nak makan jauh, mana ada ngomong, tak baca. Nak beli jauh, beli apa? Tanyung tu. Tak ada ngomong, tak tunjuk orang. Nah, makanya dikatakan segala nama. Maka ketika Adam diajarkan, kami ajarkan Adam segala nama-nama kami. Maka yang terkenal adalah nama-nama 99 nama Asmaul Husna. Nama-nama yang baik. Tapi tidak sebatas itu, tapi seluruh nama aku baik. La maujudul zat ilallah, tidak ada zat yang lain melainkan kepada Allah, zat Allah. Di seluruh sekalian alam dan termasuk di diri kamu. Nak duduk di mana baik, nak mandang ke mana baik, nak lari ke mana baik. Masih zat Allah lah. Karena tak kata 2 zat, kalau bila 2 zat dia adalah fasa datang, rusak binasa. Nah, ini di alam semesta dan diri. Kemudian ada 99 Asmaul Husna, nyatu dalam diri, nyatu di alam semesta. Tidaklah sebut buah ini 99 Asmaul Husna ada di sini. Saking luasnya Asmaul Husna itu. Pengasih penyayangnya ada, mencukupinya ada, banyak tukang jauh anaknya mak hidup oleh kerana jauh mencukupi tak? Ya mungkin maha mencukupi. Ngasih penyayang, ngasih rezeki dengan manusia. 99 ada lalu di segala bentuk ini. Nanti saking luasnya ilmu itu. Nah, maka belajar itu untuk memahami daripada keikhlasan itu, supaya ibadah kita itu ada nilai. Karena Allah, benar-benar karena Allah. Jadi karena Allah itu bukan karena terpisah antara dualisme. Ini Allah, ini hamba karena Allah ini tidak. Karena Allah itu memang kamu tuh mendakat Allah itu kamu dah hidup. Nah, mendak hidup tak baca beribadah, mendak beribadah tak baca beriman, mendak hidup tak baca mendengar, tak baca maju Quran, tak baca puasa. Nah itu karena Allah ni enggak, karena Allah ni ya. Bukannya kamu nak mengumpulkan amal menunjuk Tuhan. Karena aku tak butuh amal kau. Jadi itu peningkatan belajar itu. Yang tadinya hanya mengharap pahala surga, naik derajatnya itu. Ikhlas. Dengan ikhlas apa? Dia tak mengharap apa-apa. Karena ilmu itu tak bisa dicapai. Ilmu ketuhanan itu tak baca, pengenalan diri tak baca dipahami dengan amalan, tapi dengan keikhlasan. Orang yang memahami tentang keikhlasan itulah yang paham tentang diri. Nah, apabila sudah dapat ikhlas, sudah dapat kalau amal.
Makanya di akhir kaki ado sebagian wong kaki ado datang wong lewat wong ikhlas tanpa hisab. Ngaku tidak dihisab? Karena dekati amal. Apabila dekati amal, dekati hidup, dekati apa? Dekati dosa. Tidak dihisab Tuhan. Karena ikhlas, karena Allah lalu. Amal Tuhan lalu. Maka banyak orang itu kadang-kadang ngaku-ngaku beriman. Ngaku begitu pengen beriman, ngaku beriman. Padahal sesungguhnya dia itu tidak beriman. Kebanyakan mereka mengaku beriman, padahal sesungguhnya mereka itu tidak beriman. Ngaku-ngaku beriman, tidak baca beriman, tidak beriman. Kadang karena Allah kamu tidak baca beriman, itu yang paling bagus itu. Kalau sudah mengenal diri, seluruh hidupnya adalah ibadah. Seluruh waktunya adalah ibadah. Seluruh pikirannya ibadah, seluruh penglihatannya ibadah, pendengarannya ibadah, detak jantungnya ibadah. Ada tak yang tak karena Allah? Tak ada. Karena itulah kunci dari ibadah itu, karena Allah. Nah, tapi nak dicari tahu dulu karena Allah itu. Nah, kalau sudah karena Allah sudah didapat, maka dia mengenal dirilah dia. Siapa yang mengenal hakikat diri sesungguhnya mengenal daripada hakikat Allah. Kalau siapa mengenal hakikat Allah sesungguhnya panaklah bagi dirinya, maka tiadalah bagi dirinya. Ketika bagi dirinya dia tak tahu, dia hanya melihat daripada Allah tu. Walillahi masyarakat wal maghribu fa'ina wa fa'al fasama wajibu. Dari barat sampai timur kepunyaan Allah, di mana kamu menghadap di situ wajah Allah. Ada tak wajah yang lain? Tak ada wajah Allah, termasuk yang mandang itu, yang hidup di kamu tu wajah Allah lah. Maka suudul kasro fil wahdah, pandang yang satu kepada yang banyak. Suudul wahdah fil kasro, sesungguhnya hakikat yang banyak ini adalah hakikat yang satu. Hakikat yang di sana yang di sini sama, hakikatnya satu. Hakikat dari Nabi Adam, manusia yang terlahir pertama kali sampai saat ini, berapa jumlah manusia, hakikatnya satu. Dari binatang yang pertama kali dihidupkan sampai saat ini mati, sampai saat ini masih hakikatnya satu. Dari kuntilanak yang dari zaman Adam sampai kuntilanak saat ini satu hakikatnya. Dari penghuni gaib sampai penghuni nyato, hakikatnya cuma satu. Maka ada kalau tadi, maka di akhir zaman umatku terpecah menjadi 73 firqah, maka satu yang benar. Ahli sunnah wal jamaah. Apakah ahli sunnah wal jamaah NU atau Muhammadiyah? Tidak dijamin. Ahli sunnah wal jamaah itu siapa? Hakikat yang kembali kepada yang satu, kembali kepada kebenaran Tuhan. Itulah ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah, ahli perbuatan. Sunnah itu perbuatan. Wal jamaah bersama-sama. Lihatlah alam ini bersama-sama dah. Sempurna. Suudul kasrofil wadah. Sesungguhnya hakikat yang satunya adalah banyak. Yang banyak inilah yang namanya jamaah. Sunnah perbuatan, berbuat galau dah. Berbuat galau. Ahli sunnah wal jamaah, keseluruhan. Bahwa hakikat apabila hakikatnya sudah satu, maka benarlah keseluruhan itu. Itu dikatakan ahli sunnah wal jamaah. Siapa yang mengikuti sunnah Rasul, yang mengikuti sunnah Muhammad, yang mengikuti syariat Muhammad. Apa itu syariat? Perbuatan dan ucapan. Muhammad itu siapa? Muhammad itu alam semesta. Bukan Nabi Muhammad bin Abdullah. Kalau yang di Mekah itu Ahmad bin Abdullah. Muhammad itu alam, artinya sifat. Muhammad itu kenyataan. Kenyataan seluruh alam ini, itulah namanya Muhammad. Maka disebutlah syariat Muhammad. Maka yang dikatakan sunnah Rasul itu adalah syariat Muhammad. Ini tidak syariat Muhammad. Orang Cina tidak melo, orang Kristen tidak melo. Syariat Muhammad keseluruhan untuk binatang itu syariat Muhammad galau. Tidak paham. Syariat Rasul sama itu.
Maka syariat Muhammad tidak pacak tinggal. Kalau syariat Ahmad bin Abdullah pacak tinggal tidak apa-apa kamu masih lepuk-lepuk. Tapi kalau syariat Muhammad tidak pacak kamu tinggal. Barang siapa yang meninggalkan syariat Muhammad sedetik dia mati dia. Jantungnya tidak berdetak lagi. Ya. Nyawanya hilang. Jadi syariat itu tidak pacak ditinggal benar. Mungkin siapa perjalanan setinggi apapun ilmu seseorang itu apabila dia meninggalkan syariat jangan didengarkan. Mayat itu berarti. Sedangkan kuntilanak lagi bersyariat, lagi gitu. Nah, cuma syariatnya tidak terbatas dengan ibadah. Syariatnya seluruh alam. Jadi harus luas syariatnya seluruh alam. Torekot, jalan untuk mencapai ke Tuhan. Jalan untuk memahami tentang syariat tadi. Hakikatnya adalah Tuhan. Maka syariat torekot hakikat. Hakikat adalah kebenaran. Apa dibalik syariat dan torekat ini? Jalan ini. Artinya dibaliknya adalah hakikatnya adalah Tuhan. Maka itulah kebenaran. Maka disebut hakikat itu kebenaran. Ketika sudah tahu tentang kebenaran itu, maka ma'rifatlah dia itu. Mengenallah dia itu. Lalu dia dikatakan ma'rifat, mengenal. Lalu mengenal Tuhan itu macam mana? Saat kamu mengenal di antara sesama kamu itu sudah ma'rifat. Saat kamu mengenal tentang makanan, tentang minuman, tentang langit dan bumi, ma'rifat. Mengenal, maka ayat pertama dikatakan awaludin ma'rifatullah, awalnya agama mengenal, bukan awal ma'rifat itu sesuatu yang terakhir dan paling tinggi, tidak. Awal agama. Seseorang kalau tidak dengan awal agama maka tidak akan benar. Maka ayat pertama adalah Iqra. Iqra itu kan baca. Artinya baca itu mengenal. Maka kewajiban manusia itu untuk mengenal. Kita jualan kalau tidak mengenal rugi terus baca. Nak buat meja, tak kenal dengan meja. Mana nak buat meja? Tak jadi. Nah itu. Maka awaludin ma'rifatullah, awalnya agama, awalnya segala sesuatu, awalnya segala pikiran adalah ma'rifat, adalah mengenal. Itu menjadi awal agama. Dan itu berlaku kepada seluruh alam. Binatang seluruhnya mengenal, tumbuh-tumbuhan pun mengenal hidupnya. Mengenal kalau berlaku kalau seluruh alam. Nah maka dikatakan awal di ma'rifat itu, awalnya agama itu mengenal di situ. Karena tanpa mengenal kamu tidak bisa jalan. Nak berbini lagi nak dikenal dulu ini. Nak makan nak dikenal dulu, nak kopi nak dikenal dulu. Maka ayat pertama turun nak Iqra itu. Bacalah. Nah baca itu pikir itu. Nah itu namanya mengenal itu. Maka berlakulah pengenalan itu di seluruh alam semesta ini. Dan siapa yang mengenal dirinya sesungguhnya mengenal Tuhan, itu tuh artinya mengenal, bukan mengenal Tuhan di atas langit dan rendah. Mengenallah di antara kamu itu. Kami jadikan bersuku-suku berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Mengenallah ciptaannya, artinya apa? Segala sesuatu nak dikenal, buat meja nak dikenal, nak kawin nak dikenal, buat rumah nak dikenal. Dikenal dah. Itu ma'rifat lalu. Kalau segalanya sesuatu itu tidak kata yang lain kan? Kalau segala sesuatu tidak kata yang lain, kemanapun arah pengenalan kamu itu masih ma'rifat lalu dah. Walaupun kamu tuh ganti ban beca, masih ma'rifat dulu itu. Nah di ban motor masih ma'rifat itu. Kamu nak nandan motor tidak ma'rifat, tidak baca. Jadi luas ke kata ma'rifat itu. Jangan berpikir ma'rifat, kajian tinggi, gila ke. Ya, ma'rifat itu sederhana, kamu tak kenal bini lagi saya. Tidak kenal bini. Dan masai bini. Pintu surga tertutup. Tak dikenal bini itu, tak dipu. Itu cara mengenal Tuhan tinggi pucuk lagi, pintu sebelah tak tahu. Nah itu juga ketinggian itu kan. Kenal di antara kamu, itu mana di antara kita saling mengenal. Nah inilah keluasan ini. Ya. Takut bini. Iya. Jadi mengenal ini bukan berarti tak mengenal.
Tuhan galau, segala Tuhan galau. Ya. Makanya kemarin minggu kemarin aku jelaskan itu. Supaya jangan salah kaprah. Ketika kamu sudah mengenal Tuhan, lupa mengenal sesamunya. Padahal sesamunya itulah bukti nyata kamu mengenal. Barang siapa yang mengenal Tuhan, sudah pasti dia mengenal dirinya, benar tak? Mau yang sudah mengenal dirinya, pasti sudah mengenal sesamunya. Karena dia tahu hakikat mengenal sesama ini siapa. Sudul kasafil wahdah tadi. Ini kenal Tuhan, tidak kenal dengan sesamanya. Ini yang keliru. Ngilang kegawi maksudnya. Yang maksudnya aku, tidak aku. Bantahan, saling kato. Saya tidak tahu dengan Tuhan. Kamu tidak tahu dengan Tuhan. Bahaya lagi, woi, tidak kenal Tuhan kita dulu. Ribut. Jadi, ketika kamu sudah paham tentang mengenal diri dengan Tuhan itu, dapatlah kemarin di biat al-haq. Nah, karena sudah tidak balik kan. Itu di biat al-haq. Nanti ini. Ya, stop.